Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Holisatun Wahida dari semester 3 kelas 3B Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah, video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Teori Belajar Bahasa. Saya merupakan kelompok 4 yang sudah pernah membahas materi terkait proses belajar bahasa model Krashen, Bialystok, dan Stefik. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan kembali materi yang sudah saya dapatkan. Kebetulan saya mendapatkan materi tentang proses belajar bahasa model Krashen. Di sini saya akan menjelaskan dua hipotesis yang dikemukakan oleh Krashen. Hipotesis yang pertama mengenai hipotesis pemerolehan dan belajar bahasa, dan hipotesis yang kedua mengenai hipotesis urutan alamiah. Hipotesis yang pertama adalah hipotesis pemerolehan dan belajar bahasa. Nah, hipotesis pemerolehan ini maksudnya adalah proses penerimaan bahasa itu secara tidak sadar atau secara alami. Ini biasanya terjadi ketika kita berada di lingkungan sekitar kita yang sedang melakukan interaksi. Misalkan seperti seorang anak kecil yang sedang belajar bahasa ibunya atau bahasa pertama. Nah, sering sekali anak kecil itu dia meniru atau mempraktikkan apapun yang sedang didengar atau yang dilihat di lingkungan sekitarnya dia. Jadi hipotesis pemerolehan ini terjadi secara alami tanpa berfokus pada aturan-aturan kebahasaan. Kemudian hipotesis belajar bahasa. Nah, ini berbeda halnya dengan hipotesis pemerolehan tadi. Kalau pemerolehan itu terjadi secara tidak sadar, nah untuk belajar bahasa ini dia terjadi secara sadar. Dalam artian kita itu mampu mempelajari dan memahami lebih dalam terkait aturan-aturan di dalam kebahasaan itu. Nah, biasanya ini tuh terjadi di dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, hipotesis urutan alamiah. Nah, hipotesis urutan alamiah ini menjelaskan bahwa kemampuan berbahasa seseorang itu ada tahapan-tahapan atau urutan-urutan alamiah yang bersifat universal. Dalam artian ketika kita belajar sebuah bahasa tentu ada aturan-aturan atau tahapan-tahapannya. Misalkan ketika kita belajar bahasa kedua seperti bahasa asing, misalkan ketika kita belajar bahasa Inggris, tentu di dalam proses pembelajarannya itu ada tahapan-tahapannya. Dari awal misalkan kita disuruh untuk menemukan sebanyak-banyaknya kosakata. Nah, setelah itu kita diajarkan bagaimana sih penggunaan kata kerja pertama, kata kerja kedua, dan lain sebagainya. Nah, dengan adanya tahapan-tahapan tersebut tentu akan memberikan pemahaman yang baik untuk kita tentang aturan-aturan di dalam kebahasaan itu. Nah, dari materi yang sudah saya jelaskan tadi, sudah jelas kita lihat bahwa hipotesis pemerolehan itu merupakan proses penerimaan bahasa itu yang terjadi secara tidak sadar atau secara alami, sedangkan proses belajar bahasa itu adalah proses penerimaan bahasa yang dilakukan secara sadar, misalkan dalam proses pembelajaran seperti pembelajaran bahasa kedua atau bahasa asing. Nah, untuk proses urutan alamiah ini tentunya di dalam pembelajaran bahasa itu untuk menghasilkan pemahaman yang baik tentang sebuah bahasa, tentang aturan-aturan dalam bahasa itu tentu adanya tahapan-tahapan di dalam proses pembelajaran. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya paparkan kembali. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.